Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, para kiai yang hadir semuanya, alhamdulillah. Saya tahu bahwa ada strategi tersendiri untuk menarik kembali potensi-potensi ke dalam NU. Dan dulu Gus Dur memang sengaja melaksanakan strategi seperti itu sehingga ada sejumlah tokoh yang tadinya itu ya karena antara lain karena ikut Masyumi itu lalu agak berjarak dengan NU, alhamdulillah kembali berkhidmat dan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada NU. Dulu ada Kiai Muhid Muzadi yang sejak ayah beliau yaitu Haji Muzadi mengmasumi, dan Kiai Muhid ini juga masumi tadinya. Karena pada waktu mondok di Tebuireng, beliau itu ngenger kepada Kiai Abdul Karim Hashim. Karena Kiai Abdul Karim masyumi, maka Kiai Muhid pun juga masyumi. Sampai-sampai adiknya yang bungsu, Kiai Muhid ini 9 bersaudara, beliau yang sulung, dan karena beliau masyumi maka adiknya yang bungsu ini dipondokkan tidak di pondok NU tapi di pondok masyumi. Adiknya yang bungsu itu namanya Kiai Hashim Muzadi, dipondokkan di pondok Gontor yang masyumi itu. Tapi alhamdulillah kemudian Gus Dur memang memikirkan untuk menarik kembali potensi-potensi penting NU ini ke dalam NU untuk berkontribusi kepada NU, dan termasuk salah satunya Kiai Mu'ad Thohir ini. Beliau ini abahnya dulu, dan mbahnya itu sebetulnya Masyumi. Tapi lalu alhamdulillah beliau kemudian kembali untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama ini, bahkan lebih giat daripada yang anak-anaknya orang NU sendiri. Ini mirip karena Kiai Abdul Karim itu ketika mondok di Kajen dulu dititipkan kepada mbahnya Kiai Mu'ad ini, Kiai Nawawi. Makanya ketika Kiai Karim masumi, masumi semua ini. Waktu kampanye NU di mana-mana itu Kulon Banon masang
bendera Masumi paling besar se-Indonesia itu. Alhamdulillah sekarang sudah NU bahkan lebih mempeng daripada yang bukan anaknya Masumi. Tapi memang harus melalui proses, ada tahapan-tahapan. Dulu pada waktu Kiai Mu'adz ini menjadi tim sukses pemenangan Kiai Sahal Mahfuz dalam muktamar di Makassar, beliau ini ketua tim suksesnya. Saya termasuk di antara yang direkrut. Dan setelah berhasil rupanya oleh Mbak Sahal, beliau tidak langsung ditempatkan di posisi yang terlalu tinggi, cukup di awan saja dulu, karena masih itu tadi ingat sejarah Masumi tadi itu. Alhamdulillah setelah muktamar Lampung kemarin, beliau sekarang adalah salah seorang Rois Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini penting saya sebut Bapak-Ibu sekalian, karena saya dulu pernah diuling secara pribadi dan dengan sangat dalam oleh Kiai Ali Maksum pada waktu itu. Beliau memesankan dua hal. Yang pertama, beliau katakan jangan coba-coba menyelisihi sawadul azam min ulama'in Nahdlatul Ulama. Pokoknya kalau sawadul azam itu sudah sepakat atas sesuatu, ya sudah. Setuju gak setuju, suka gak suka, ikut saja. Karena sawadul azam ini berbahaya. Sudah banyak korbannya. Yang kedua, jangan bersengaja menjauh dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Bersengaja Jam'iyah itu artinya apa? Ya struktur. Jangan menjauh dari struktur Nahdlatul Ulama. Walaupun mungkin tidak mendapatkan jabatan apa-apa, tapi tetap berusaha untuk ikut berkontribusi, ikut berkhidmah, membantu mereka, saudara-saudara kita yang ada di dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Kata Kiai Maksum, ini jangan dilupakan supaya tidak kehilangan qiyadah. Itu resiko menyelisih sawadul azam dan menjauh dari Jam'iyah dalam pengertian dari struktur organisasi, itu resikonya potensial bisa kehilangan qiyadah. Kehilangan qiyadah itu artinya ya kemudian ya tidak memiliki makom di dalam pergerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bersama jamaahnya. Waliyadzubillah. Ini. Nah, tapi ada ilmu baru dari Gus Dur itu, yaitu strategi mengembalikan qiyadah. Ini ilmu baru. Alhamdulillah saya sempat ngaji kepada Gus Dur soal ini. Sehingga ada sejumlah tokoh seperti saya ceritakan tadi, yang oleh Gus Dur dengan strategi beliau kemudian berhasil dikembalikan qiyadah. Kiai Muhyiddin Nuzadi itu tadinya sudah nggak ada orang yang menyebut-nyebut
di lingkungan Nahdlatul Ulama karena beliau masyumi. Tapi Gus Dur dengan caranya berhasil mengembalikan beliau sehingga menjadi salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, bahkan adik bungsu beliau yang dipondokkan di pondok masyumi itu akhirnya malah bisa menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini ada ilmunya sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya bersama jajaran PBNU melakukan dialog khusus dengan cabang-cabang tanya jawab, dan ada yang menanyakan hal tertentu yang sebetulnya sudah saya omongkan 2 tahun yang lalu. Itu masih nanya lagi. Nah, saya bilang sekarang gini ya, itu yang saya tanyakan itu saya sudah pernah ngomong 2 tahun yang lalu. Nah makanya sampean itu kalau bisa yang meluang waktu nonton YouTube pidato saya bilang. Kalau buka YouTube tuh jangan cuma lihat Bahar Smith terus. Omongannya ketua umum itu tolong kalau sempat dilihat, karena banyak hal, dan itu bukan satu dua kali, banyak hal saya sudah pernah bicara dan cukup panjang lebar, cukup jelas, tapi kemudian karena teman-teman pengurus ini tidak begitu mengikuti, ya akhirnya nanya lagi. Padahal ini masalah sudah pernah saya omongkan. Maka saya bilang, saya kira ada gunanya bagi pengurus untuk nonton YouTube tentang pidato saya. Ini bukan soal saya pengen nyari rating atau apa gitu, enggak. Karena banyak hal itu adalah hal-hal yang saya sampaikan di dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Karena sekarang memang saya membatasi betul bahwa saya hanya akan datang dan bicara, hanya mewajibkan datang dan bicara di dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Selebihnya saya tidak mau kecuali takut kualat. Ya, orang ngundang pengajian hall dan lain-lain tidak. Ada terpaksa saya datang itu karena takut kualat, kayak hall Pasuruan misalnya itu kan, karena takut kualat aja saya datang. Hall Krapyak Jogja gitu. Selebihnya saya enggak. Karena saya ingin membatasi omongan-omongan saya dan gagasan-gagasan yang saya sampaikan hanya mengenai organisasi. Buat saya ini adalah pilihan. Karena seperti saya sampaikan sejak awal bahwa saya maju sebagai calon ketua umum dulu itu niatnya ngelamar pekerjaan, dan pekerjaannya sudah saya jelaskan sejak awal. Saya ngelamar untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, maka saya memilih untuk sudah sekarang saya akan fokus mengerjakan pekerjaan itu saja, karena kemampuan, energi, dan kapasitas saya terbatas.
Kalau masih ditambahi macam-macam saya tidak kuat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat sekarang dalam rekaman-rekaman publik, semua yang masuk dalam rekaman publik itu saya sampaikan dalam forum-forum organisasi, hampir semuanya. Setelah saya menjadi ketua, saya bahkan membatasi untuk tidak bicara kepada wartawan, kecuali memang dalam kegiatan publik saya bicara dalam forum publik, atau PBNU sengaja menyelenggarakan konferensi pers. Selebihnya saya tidak mau. Ada undangan talkshow, ada undangan wawancara ini itu, ada pertanyaan-pertanyaan lewat WhatsApp, semuanya tidak saya lagi. Tidak saya layak. Pokoknya saya hanya mau bicara pada saat NU memang mengharuskan saya bicara di tempat yang saya seharusnya bicara. Selebihnya saya tidak mau. Nah, maka kalau hal-hal menyangkut organisasi itu sudah terlalu banyak. Soal konsolidasi, mulai dari konsolidasi tata kelola, konsolidasi sumber daya, sampai dengan konsolidasi agenda-agenda, itu sudah banyak saya sampaikan dan semuanya terekam di dalam berbagai macam platform digital di internet. Di YouTube itu ada channel yang semua pidato saya diupload di situ. Jadi daripada bolak-balik saya mengulang-ulang, lebih baik pengurus-pengurus ini buka YouTube saja untuk dengarkan hal yang sudah saya sampaikan. Kalaupun yang ada yang mungkin perlu saya tegaskan kembali di sini, saya kira adalah inspirasi dasar dari semua yang ingin kita perjuangkan. Inspirasi dasar ini saya terima ajarannya itu dari Allahyarham Syekhina Kiai Maimun Zubair. Ketika beliau menerangkan bait-bait di bak sampai kepada bait wa bi ayatil qur'ani unu fa'ta'id sina akhol wahani na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal baita ya'lam. Sebagaimana para pembawa pesan agama, para pejuang pembawa pesan Islam yang sejati, ini ditandai dengan tanda-tanda yang sudah dijelaskan di dalam Quran. Bi ayatil Qur'an. Maka Nahdlatul Ulama ini juga harus hadir dan bisa dikenali berdasarkan tanda-tanda yang juga sudah dijelaskan di dalam Quran. Karena Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi ulama, maka keberadaannya, fungsinya, perannya, asarnya ini harus juga merupakan asar dari ulama sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat-ayat Quran. Kalau ini sudah tercapai, maka Nahdlatul Ulama dalam posisi untuk mengajak
siapa saja yang sedang kesusahan untuk mendapatkan penguatan di dalam Nahdlatul Ulama. Fa'ta'idina akhwallah. Siapapun yang tersandung hajat, siapapun yang mengalami kesusahan karena apapun, nanti akan memperoleh penguatan ketika bergabung di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, strategi untuk itu adalah dengan menghadirkan Nahdlatul Ulama ini secara nyata di tengah-tengah umat, di tengah-tengah warga. Sehingga na'riful batha wa ta'rifuna. Kalau dulu para pejuang pembawa agama ini mengenal betul tempat-tempat yang di situ ada umat di segala penjuru, desa-desa, di kampung-kampung, di padang pasir, di mana saja. Para pejuang Islam ini mengenal betul mereka. Dan mereka juga mengenal para pejuang Islam itu. Na'riful batha wa ta'rif. Maka kita harus menghadirkan Nahdlatul Ulama ini sehingga Nahdlatul Ulama ini ta'riful batha wa ta'rifuha. Sehingga jamiah ini kenal betul dengan warganya. Keadaannya bagaimana warga itu. Mereka ada di mana. Apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka susahkan. Dikenali betul oleh Nahdlatul Ulama ini. Dan berbuat sedemikian rupa sehingga warga ini pun juga mengenal Nahdlatul Ulama dengan sesungguh-sungguhnya. Ini strategi. Dan di samping itu tentu saja wasofa wal baita ya'lafuna ini tidak bisa ditinggalkan. Sofa dan haram ini, sofa dan marwah ini, di antara masyairillah yang harus diakrabi. Sofa dan marwah serta Baitullah itu adalah tonggak-tonggak penanda peradaban Islam. Bahwa peradaban Islam dimulai dari tonggak Sofa dan Marwah ini. Dari disitulah Ismail ditinggalkan, alaihissalam ditinggalkan bersama ibunya, dan riadoh untuk menghidupkan tanah mati dimulai oleh Siti Hajar. Dan sesudah itu dibangun tonggak keagamaan yang menandai, yang menjadi simbol dari kehadiran nilai-nilai agama itu sendiri, yaitu Baitullah. Nah, di tengah peradaban yang kita hidupi kali sekarang ini, ya kalau bisa memang ya sering-sering haji umroh supaya akrab dengan sofa dan bait itu. Tapi di sini pun di tengah-tengah kita ini, kita hidup di tengah peradaban Islam kita sendiri. Dan kalau kita ingin menghidupi peradaban ini, kita harus juga akrab dengan penanda-penanda, dengan tonggak-tonggak penanda. Siapa itu? Yaitu peninggalan dari para pejuang-pejuang pendahulunya. Nah, kalau ini sudah menjadi tradisi kita bersama,
ziarah kepada para wali dan orang-orang soleh. Ini adalah mengakrabi tonggak-tonggak peradaban. Memperingati haul, membuat peringatan-peringatan haul dari orang-orang soleh pendahulu kita, itu adalah mengakrabi tonggak-tonggak peradaban. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah inspirasi yang paling dasar mengenai bagaimana kita membangun konstruksi jamiah. Itu semualah yang kemudian dijabarkan dengan berbagai macam agenda, berbagai macam strategi yang sekarang kita buat. Ya, nah maka saya minta ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.